Grace, dan Terbesar kuasamu, tinggikan namamu, dimuliakan selamanya. Yesus kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus kaulah segalanya. Terbesar kuasamu, tinggikan namamu, berdoa dimuliakan saya. selamanya. Yesus kaulah segalanya. Berdiri saya udah berdoa ya, Grace. Diajak berdiri. Hanyalah padamu, Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus kaulah segalanya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu sehingga pagi hari ini kami bisa datang ke tempat ini dengan selamat Tuhan. Sebentar lagi kami akan meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya Mas. Sama-sama. Kita puji dan tinggikan nama Tuhan. Jalan yang ku tempuh, Kau bersamaku, bersamaku. Kau tak biarkan ku jatuh.
Yuk, sikat kok. Sebab namanya yang terhebat. Kita pujikan lebih lagi. Kita putar bersama-sama. Tak besar kuasa-Mu Tuhan. Ajarlah perbuatanmu, ku percaya akan janjimu. Berjalan bersamamu, ku takkan ragu. Sebab Engkau pedoman kami Tuhan. Firman-Mu terangku, Firman-Mu terangku, pelita hidupku. Tiada yang mustahil bagimu. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya. Semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus, Kaulah segalanya. Berjalan bersama-Mu Tuhan. Berjalan bersama-Mu, ku takkan ragu. Sebab Engkau pedoman kami. Firman-Mu terangku, pelita hidupku. Tiada yang mustahil bagimu. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya. Semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus, Kaulah segalanya. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya. Semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus, Kaulah segalanya.
Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan kepada kami semuanya. Kami akan berikan persembahan kepada Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati setiap tangan yang memberi dan berkati kami semuanya Tuhan. Biarlah kasih-Mu nyata di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap kehidupan kita pasti kita mengalami kesulitan. Semua dalam semua lini, saudara pelajar, saudara orang tua, saudara pekerja, saudara wanita karir, semua akan mengalami kesulitan. Tapi di dalam kesulitan itu Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu ada buat kita. Oleh karenanya mari terus beriman, berharap kepada Tuhan. Terus percaya bahwa Tuhan mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Mari bersama saya mengajak pagi hari ini datang kepada Tuhan. Datang menyembah Tuhan. Dia pemilik hidup kita. Tuhan pemilik hidup kita. Kalau Dia pemilik, Dia tidak akan membiarkan miliknya menjadi sia-sia. Tetapi Dia akan mengupayakan dengan caranya supaya miliknya menjadi baik di hadapannya. Datang kepada Tuhan, sembah Tuhan, Sang pemilik hidup kita. Kami datang kepada-Mu Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Kami datang menyembah-Mu Tuhan.
sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Dengan iman bersama-sama nyatakan, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Selamatkan jiwaku. Terima kasih Tuhan kebaikan-Mu. Kami datang menyembah. Bersama-sama nyatakan kepada percaya, kami menaruh harap kami kepadamu. Sujud di hadapan Bapa, sujud di depan Bapa, taklukkan seluruh dalam tangan. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita boleh angkat tangan kita bersama-sama. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat. Sebab Engkaulah pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Kami beriman, kami percaya. Sekalipun kami tidak melihat, tetapi kami percaya masa depan kami ada dan pengharapan kami tidak hilang bersama-Mu Tuhan. Kami percaya, kami percaya, kami percaya.
mari sembah Tuhan. Dia pemilik hidup kita. Mari angkat suaramu bagi Tuhan. Ku menyembah. Sebab Engkaulah pengharapanku Tuhan. Haleluya. Lama-lama syata karalama sikaralama ramasa. Sembah, sembah. Angkat hatimu sembah Tuhan. Syarabalama yarana masaramu.
Sebab Engkau yang jamin seluruh hidup kami. Kau pemilik hidup kami Tuhan. Wasyakara balama satakara. Ya Rabba syatakara balama syatakara. Mari sembah Tuhan. Nikmati hadiratnya pagi hari ini. Kira-kira Tuhan melihat hatimu pagi hari ini. Tuhan melihat hatimu pagi hari ini. Mari ubah cara pandang kita yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kalau engkau mengalami kesulitan, bukan berarti Tuhan tidak setia kepada. Bukan berarti Tuhan jahat kepada. Bukan berarti Tuhan tidak sayang kepada. Ubah cara pandangmu kepada Tuhan. Ketika kesulitanmu ada dalam hidupmu, Tuhan selalu ada untukmu, selalu hadir untukmu, selalu nyata dalam hidupmu. Tuhan memperhatikan seluruh hidup. Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang baik dalam hidup. Mari taruh imanmu kepada Tuhan, sebab masa depanmu ada dan pengharapanmu tidak hilang. Tuhan baik dalam hidup kita. Oh, Tuhan Engkau baik. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami agungkan. Oh, ya Yesus. Haleluya, haleluya.
Yesus kami muliakan. Kirabalaba shata karalaba shata karalama lama lama shata kayarabu. Kirabalama yaralama shata. Irama yaralama Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Rapashikira palapasata kaya rapas. Shirapalapa sikira lapasata kaya rapas. Terima kasih
Ora pasi kira pasi. Terima kasih Tuhan. Pasakara la pasata. Kira pasata kara la pasikira la pasikira la pas. Yes Lord, thank you Lord. Thank you Lord. Kira pasaka ya la pas. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Rapashakara lapasikira lapasataka lapas. Shirabala pasakara pasaka rapas. Rapasakara lapasikira 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 lapas. Rapashata kara lapasakara lapasakata kara lapasikira lapas. Rapashakara lapasakata kara lapasakata kara lapas. Terima kasih Tuhan. Lapasakara lapas. Syakara balaba sakayara namo. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan, thank you Lord, thank you Lord. Oh, terima kasih Tuhan. Kalau pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.
sebab Engkaulah pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Biarkan setiap kami tidak sama dengan dunia ini. Biarkan setiap hati kami diperbaharui, sehingga kami mengerti akan rencana Tuhan di dalam hidup kami, yang baik, yang berkenan kepadamu, dan yang sempurna. Mari Tuhan, inilah kerinduan kami pagi hari ini. Berbicaralah atas kami pagi hari ini ya Tuhan. Sebab iman kami timbul dari pendengaran kami dan pendengaran oleh firman-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami rindukan Engkau berbicara buat kami. Pagi hari ini Tuhan, kami rindukan Engkau berbicara bagi setiap kami satu persatu pagi hari ini yang mengalami kesulitan di dalam hidupnya. Taruh iman, percaya mereka kepadamu Tuhan. Sebab masa depan mereka masih ada. Pengharapan mereka tidak hilang. Tuhan, perdengarkan firman-Mu pagi hari ini. Firman yang memberikan kekuatan kepada kami. Pagi hari ini kami siap mendengar kebenaran-Mu ya Tuhan. Biar iman kami timbul melalui pendengaran kami atas firman-Mu pagi hari ini. Kami siap menerima firman-Mu. Kami datang di tempat ini memandang Engkau sebagai Bapa kami, sebagai Raja kami, sebagai sahabat kami. Berbicaralah buat kami pagi hari ini ya Tuhan. Berkati hamba-Mu pagi hari ini. Urapi Tuhan, kami boleh merasakan sukacita-Mu ketika kami mendengar firman-Mu dan kami lakukan dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat kita kembali berjumpa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, seperti tema kita IFGF Global bulan ini adalah Get Change. Bagaimana kita mau berubah, siap mengalami perubahan, ya, dan tidak alergi terhadap perubahan. Biarlah kita membuka hati kita untuk Tuhan itu selalu membaharui dan mengubah hidup kita pelan-pelan, tahap demi tahap untuk menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Pagi ini kita belajar dari perjalanan iman seorang Abraham, gitu ya. Kita sudah sangat familiar dengan tokoh ini. Kita akan belajar bagaimana Abraham dari awalnya yang penyembah berhala sampai kemudian dia menjadi tokoh iman. Bapak Ibu, ada 5 poin ya. Kalau keburu kita bahas 5-5-nya. Kalau enggak nanti bersambung di ibadah 2. Bapak Ibu bisa putar di ibadah 2. Kisah Rasul 7 ayat 2. Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham. Kapan? Ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran. Keterangan waktu ini penting. Dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, ke tempat kamu diam sekarang. Bapak Ibu, kita melihat yang pertama dari perjalanan hidup Abraham,
Bagaimana dia mengalami pengalaman rohani yang pertama, pengalaman rohani yang awal. Bapak Ibu, nanti kita mau flashback ya, pengalaman rohani kita waktu pertama kali kita kenal Tuhan itu apa, bagaimana perjumpaan kita terhadap Tuhan itu kapan, seperti apa, apakah saat kita dibaptis, apakah saat kita bagaimana saudara, pengalaman rohani pertama yang dimiliki oleh Abraham, tadi ayat yang kita baca. Yang pertama saudara, kita melihat, tadi dikatakan Allah yang maha mulia menampakkan diri kepada Abraham saat Abraham tinggal di Ur Kasdim. Ur Kasdim itu adalah tanah tempat orang menyembah banyak berhala. Itu di Babel, Ur Kasdim. Saudara, nah di tengah-tengah lingkungan yang tidak rohani, penyembah-penyembah berhala termasuk Abraham juga. Allah menampakkan diri, Allah yang maha mulia datang mengunjungi Abraham. Saat dia di Ur Kasdim, saat dia belum kenal Tuhan. Saudara, terus Allah ini ngomong kepada Abraham, Allah menyuruh Abraham itu pergi dari Ur Kasdim. Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Pergilah dari negerimu, itu yang pertama. Yang kedua dari sanak saudaramu. Nah, Abraham pergi dari Ur Kasdim. Tapi tadi perintahnya itu jelas loh ya. Pergi dari negerimu, dari sanak saudaramu. Jadi yang pergi itu kamu dan istrimu tok. Istilahnya itu gitu, keluarga inti tok. Tapi nyatanya ya Abraham pergi dari Ur Kasdim. Tapi saudara, dia nggak pergi sendiri. Dia ngajak papanya, Terah gitu ya. Dia ya kalau istri ini ya pastilah, masa istri gak diajak. Ya kalau istri ini sepaket gitu. Tapi dia juga ngajak Lot, keponakannya. Kemana? Ke Haran. Dia sudah meninggalkan Ur Kasdim. Tapi Bapak Ibu, dia ngajak papanya, dia ngajak ponakannya, padahal perintahnya jelas. Pergi dari negaramu, pergi dari sanak saudaramu. Tapi dia ngajak bapaknya, dia ngajak ponakannya. Saudara, nah kita melihat di sini pertama pengalaman rohani Abraham. Bagaimana dia penyembah berhala. Kemudian tiba-tiba dia mengalami perjumpaan dengan Allah, Allah menampakkan diri, Allah yang maha mulia gitu loh Bapak Ibu. Allah menampakkan dirinya itu begitu mulia, begitu agung kepada Abraham dan berfirman seperti itu. Saudara, kita akan melihat Abraham yang tinggal di Ur Kasdim, bagaimana caranya dia bisa kenal ini Allah, ini gak sama dengan dewa-dewaku yang lainnya. Saudara, gimana caranya? Bapak Ibu, kita lihat silsilah sebentar ya. Nah, pasti di sana nggak kelihatan. Ini catatan ini catatan saya ya, mulai dari nomor 1 Adam sampai nomor 22 Yakub. Kita next. Nah, ini mungkin Bapak Ibu lebih kelihatan. Saudara, Adam di dalam Kejadian pasal 5, ini saya rangkum dari Kejadian pasal 5 dan Kejadian pasal 11. Kalau Bapak Ibu menghitung sendiri, Bapak Ibu akan menemukan ayat ini, angka-angka ini. Ini umur ketika punya anak pertama. Jadi Allah itu selalu mencatat ya dalam Kejadian 5. Kamu punya anak pertama umur berapa? Saudara, saya selalu tanya, berarti nikahnya tahun umur berapa? Nikah umur berarti punya anak pertama umur berapa? Saya tuh kalau kenal sama orang mesti tanya, berarti nikahnya umur berapa? Dapat anak pertama umur berapa? Saudara, ternyata Allah itu juga concern. Allah juga perhatian saat kita itu punya anak pertama itu umur berapa? Saudara, Adam dia punya anak pertama itu umur 130. Otomatis angka ini nanti ke sini, tahun kelahiran. Jadi saudara, Set itu lahir tahun 130. Bapak Ibu, ini bukan sebelum Masehi, tapi ini tahun Ano Mundi. Tahun Ano Mundi itu tahun
saat penciptaan. Jadi ketika Allah menciptakan bumi, lebih detailnya lagi ketika manusia itu jatuh dalam dosa, itu baru dihitung umur, angka gitu ya. Waktu mereka jatuh dalam dosa itu baru dihitung umur, angka. Ini jadi bukan umur, bukan tahun sebelum Masehi, bukan gitu. Tapi ini saat manusia jatuh dalam dosa langsung dihitung 1, 2, 3 gitu ya. Nah, ketika Abraham berumur 130 tahun, dia memperanakkan Set. Otomatis Set lahir tahun 130. Kemudian Kejadian 5 mengatakan dan Abraham dan Adam masih berusia, masih mendapatkan bonus usia 800 tahun. Dan ia mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Jadi Adam berumur 930 tahun. Gitu. 130 tambah 800, 930. Jadi dia mati tahun 930. Gitu ngitungnya. Kemudian saudara, ketika Set berusia 105 tahun, dia memperanakkan Enos. Jadi otomatis Enos lahir ya tahun ini tambah ini jadi 235. Gitu kan. Nah, kemudian Set setelah memperanakkan Enos, Set masih hidup 807 tahun. Dia masih punya bonus 807 tahun. Jadi Set berusia 912 tahun. Dan ini ditambah ini sama dengan 1042. Dan ini sampai Sem. Saudara, jadi seperti itu. Dan kalau kita melihat itu ya, ngitungnya seperti itu saudara. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Baca kitab Kejadian pasal 5, nanti dicerna pelan-pelan gitu ya. Saudara akan menemukan angka-angka ini. Jadi kalau kita melihat Bapak Ibu usia manusia panjang-panjang, Adam mati tahun 930, itu berarti Adam itu masih bisa ketemu sama Nuh loh. Maaf, ini bukan ini. Ini. Masih bisa ketemu dengan Henok. Henok itu saudara manusia yang sempurna, 622 tahun. Adam mati tahun 930, Henok keturunan ke-7 tahun 622. Jadi mereka itu berusia panjang itu untuk bisa menceritakan iman, menceritakan tentang Eden seperti apa, ngalami Eden seperti apa sampai keturunan ke-7. Saudara, Bapak Ibu perhatikan di sini. Di sini ada Nuh. Nuh itu ini ya nomor 10. Nuh itu mati tahun 2006. Ini Anno Mundi. Anno Mundi itu tahun yang dihitung setelah manusia jatuh dalam dosa. Sem mati tahun 2156. Perhatikan ya, 2006. Diingat-ingat ya, 2006. Kita lihat Abraham. Abraham itu keturunan ke-20 dari Adam. Atau dengan kata lain, Abraham itu keturunan ke-10 dari Nuh. Nuh itu tadi nomor 10, Abraham nomor 20. Saudara. Nah, ini tahun kelahiran Abraham, 1946. 1946 Anno Mundi. Bapak Ibu, artinya apa? Next. Abraham lahir ini ya, tahun 1946 AM, Anno Mundi. Anno Mundi itu tahun penciptaan dunia menurut Alkitab. Tradisi Ibrani itu mereka mencatat ini tahun penciptaan. Atau yang lebih detail lagi adalah tahun ketika manusia jatuh dalam dosa. Itu baru dihitung 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi bukan ngitung berdasarkan kalau kita kan tahun Masehi. Ya. Kalau mereka tahun ketika Adam jatuh dalam dosa itu Anno Mundi. Saudara. Makanya kalau berdasarkan tahun Anno Mundi sekarang ini tahun 5000 sekian. Karena kan itu ngitungnya dari penciptaan itu.
saudara. Nuh mati tahun 2006. Sem mati tahun 2156. Perhatikan angka ini. Nuh mati tahun 2006. Dibandingkan dengan Abraham yang lahir tahun 1946. Jadi Abraham itu masih bisa hidup bersama-sama dengan Nuh itu 60 tahun loh. Jadi Nuhnya masih hidup 60 tahun dan Abraham itu masih menangi gitu loh. Lah sampai satu kota Yosef menangi. Saudara, masih bisa ketemu, masih bisa ngobrol. Ini Abraham itu generasi ke-10 dari Nuh. Kalau sama Sem itu anaknya Nuh, ya anak sulungnya Nuh. Itu Sem itu masih bisa ketemu dengan Abraham tuh 210 tahun. Jadi Bapak Ibu, mulai dari Abraham lahir sampai Abraham itu umur 60, Abraham itu masih bisa ketemu dengan Nuh. Orang yang membangun bahtera, orang yang diselamatkan dari banjir besar. Saudara, udah 10, ini generasi ke-10. Nah, kemungkinan besar ya, kalau udah generasi ke-10 saudara, Bapak Ibu, kemungkinan besar dia bisa dengar tentang Allah yang maha mulia itu dari ceritanya ini sampai generasi ke-10. Nuh, saudara, dia dengar dari ceritanya orang tentang Nuh. Dan kalau sampai dia ketemu sama Nuh, dia itu masih bisa hidup selama 60 tahun. Dari Abraham bayi procot sampai Abraham umur 60 tahun, itu Abraham kalau dapat kemurahan Tuhan masih bisa dengar cerita tentang air bah langsung dari mulutnya Nuh. Bapak Ibu, seperti itu. Nah, sekarang kita kembali. Saudara, kalau Bapak Ibu ibaratkan gini ya, next. Saudara, saya ibaratkan ya, ini Nuh, ini kemarin saya yang ini ya. Ini teh celup, saudara. Bapak Ibu kalau membuat teh atau kopi, ini pertama air yang kita seduh ya, air yang kita beri, air panas gitu ya, tehnya diseduh-seduhan pertama itu kan pasti kental seperti ini ya. Diminum habis, tambahi air lagi jadi kayak gini. Diminum habis, tambahi air lagi jadi segini. Ini kalau ini Nuh, Abraham itu yang ini loh Bapak Ibu. Jadi udah gak kerasa tehnya lagi, gak kerasa kopinya lagi. Ini udah keturunan ke-10. Ini teh rasa apa? Ini teh. Teh apa toh? Ini teh. Ini teh apa? Lah kayak seperti ini saudara. Bapak Ibu di tengah-tengah posisi seperti ini cuma tinggal ampasnya tok kayak begini. Di tengah-tengah kondisi yang seperti ini yang samar kayak begitu. Allah yang maha mulia menampakkan diri kepada Abraham. Ini Abraham, ini aku. Pergilah dari tanah ini, dari sana saudaramu ke negeri yang akan kuberikan, kukatakan kepadamu. Bapak Ibu, dari pengenalan akan Tuhan yang sayup-sayup seperti ini, yang samar-samar seperti ini saudara, yang gak jelas ini rasa teh, rasa air mungkin lebih terasa airnya, tehnya gak terasa lagi. Saudara, mungkin yang dari samar-samar seperti itu saudara, Tuhan nampakkan diri pada Abraham. Ini aku Abraham, aku Allah yang maha mulia. Aku Allah yang pernah mengutus Nuh untuk membangun bahtera. Ini aku Allah yang sama mengutus kamu untuk pergi dari sini. Ini pengalaman rohani Abraham. Pengalaman pertama itu pengalaman yang luar biasa. Bapak Ibu pernah enggak ngalami pengalaman rohani dengan Tuhan? Kekristenan itu berbicara tentang pengalaman. Kekristenan itu berbicara tentang perjalanan iman. Bukan di sini toh. Saudara, kalau saudara hanya ngerti hanya di logika toh, di pikiran toh, oh iya aku tahu seperti ini, aku tahu nggak boleh begini, harus begini, harus begitu, nggak boleh. Cuman di sini toh, saudara, nggak cukup. Saudara, kekristenan itu kita harus ngalami
Lah itu pengalaman pribadi. Ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Ngalami ditolong Tuhan tuh seperti apa. Ngalami ketika aku ada masalah terpuruk terus Tuhan itu datang tuh seperti apa. Punya pengalaman pribadi. Saudara, ini Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu sampai ke dalam taraf itu. Kalau mungkin selama ini Abraham cuman ya itu, dengar dari kata orang, dari generasi kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai generasi bapaknya Abraham Terah. Terah udah gak ngerti lagi, apa itu Nuh, apa itu Nuh. Terah ngajarin untuk nyembah berhala-berhala. Saudara, tapi di tengah-tengah kondisi samar-samar seperti itu, Tuhan itu memberi Abraham anugerah. Dia yang menghampiri Abraham. Abraham mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu juga punya pengalaman rohani. Dan Bapak Ibu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Entah itu di gereja, entah itu saat Bapak Ibu sendiri di rumah. Atau saat kita mengalami masalah. Kita harus memiliki pengalaman rohani dengan Tuhan. Ayo. Jangan puas dengan pengalaman orang lain, apalagi yang udah diceritain berulang-ulang. Udah diceritain berulang-ulang pengalaman orang lain. Wah, orang ini ditolong Tuhan luar biasa. Lah itu kan mereka, lah terus kamu gimana? Wah, aku dulu waktu masih masa muda, aku dulu seperti ini, seperti ini. Lah sekarang gimana? Saudara, nah pengalaman rohani itu harus selalu baru Bapak Ibu. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang kreatif. Nah saudara, ayo ini yang pertama, pengalaman rohani yang pertama itu jangan dilupakan. Itu sesuatu yang paling berkesan. Yang kedua, kita belajar dari Abraham tentang ketaatan yang separuh. Nah saudara tadi ya, di dalam Kisah Rasul 7 itu kan jelas ketika Abraham masih di Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran, Allah berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tapi faktanya Abraham pergi ke Mesopotamia, dari Mesopotamia menuju ke Haran, bawa Terah, bawa Lot. Saudara, bahkan diperjelas sebenarnya yang punya ide inisiatif untuk pergi, Tuhan sudah ngomong ke Abraham, Abraham pergilah. Tapi Abraham saya gak mau pergi. Bahkan yang menyuruh Abraham pergi, yang ngajak Abraham pergi itu adalah Terah. Coba Bapak Ibu, Kejadian 11 ayat 28. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran. Haran itu siapa? Haran itu adalah anak bungsunya Terah, gitu ya. Nahor, Abraham, Terah, gitu. Jadi Terah itu punya 3 anak, anak bungsunya Terah itu mati, yaitu namanya Haran. Matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur-Kasdim. Lalu Terah membawa Abram, anaknya, serta cucunya Lot, yaitu anak Haran. Dan Sarai menantunya istri Abram, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur-Kasdim untuk pergi ke tanah Haran. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah waktu itu 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Jadi saudara, waktu Allah udah jelas ngomong sama Abraham kayak gitu, ini si Abraham itu saya gak mau pindah. Mungkin dia ngomong sama Terah, sama bapaknya, Pah, semalam aku didatangi sama seorang sosok yang ilahi. Dan dia ngomong, kita harus pindah dari negeri ini. Oh iya, gitu. Dan mereka gak pindah-pindah. Sampai ada satu peristiwa, Haran mati. Haran saudaranya Abraham mati. Haran anaknya Terah mati. Baru kemudian Terah, ojo neng Ur-Kasdim. Gak enak neng Ur-Kasdim ini. Haran mati di sini kok. Saudaramu mati di sini. Yuk, katanya Tuhan pernah menampakkan diri kepadamu. Kita disuruh pindah. Ya wes lah, pindah aja, jangan di Ur-Kasdim. Yuk kita jalan. Saudara malah Terah yang ngajak Abraham ngajak.
ngajak Abraham, ngajak Lot juga. Karena Lot itu anaknya Haran. Sakno inilah ditinggal, baru ditinggal papanya mati kok Lot itu. Lot itu kan anaknya Haran, Haran udah mati gitu ya. Udah deh, dia aja, dibawa aja gitu. Saudara, dan mereka perjalanan ke Haran. Coba kita lihat petanya. Bapak Ibu, kita lihat petanya. Ini Ur-Kasdim, ini Haran. Jauh loh ini. Ini Mesopotamia ya, Ur-Kasdim, Haran. Saudara, kalau kita melihat di sini ya, ini di sini ini baru Kanaan itu baru di sini. Jadi mereka ke sini dulu baru ke sini, enggak langsung zeret gini enggak. Saudara, kita lihat jarak dari Ur-Kasdim ke Haran ya. Ur-Kasdim itu di Irak, kalau Haran itu di Turki. Jaraknya itu 1.200 kilo, jauh saudara. Jauh, 1.200 kilo. Dari Ur-Kasdim ke Haran. Terus sampai di Haran, Terah mati. Tuhan tidak mau Abraham itu berlama-lama dengan Terah, bapaknya. Terah. Kenapa Tuhan itu memanggil Abraham sendirian? Enggak plus bapaknya, enggak plus ponaannya, enggak plus saudara-saudaranya. Karena Allah ingin Abraham itu hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, fokus sama Tuhan. Tidak dipengaruhi dengan yang orang lain. Saudara, Terah, bapaknya Abraham. Terah itu artinya delay, menunda, delay. Bapak Ibu, siapa yang suka punya sifat menunda? Eren, sik baru dipanggil Eren, sik gitu. Siapa yang suka punya sifat menunda gitu? Siapa anak-anak di sini? Ayo mandi, sik ta gitu. Ayo ngerjain PR, sik ta. Selalu passwordnya itu sik gitu ya. Sik ta. Apa kalau kata sik itu kata-kata favoritnya orang Surabaya dan Semarang BE ya. Kalau orang Jakarta kan gak ngerti, opo sik itu ya. Nah, apa itu password kita ya, orang Surabaya, Semarang itu kalau sik. Gitu. Delay, menunda. Coba, kalau Tuhan yang menunda, kita seneng gak? Tuhan berkati aku, sik ta gitu, mati kon gitu. Tuhan, sudah saatnya aku dapat jodoh, Tuhan kasih jodoh. Sik ta. Gantian kalau Tuhan ngomong sik, menunda. Senang enggak kalau kita dalam perjalanan itu terus di-delay. Pesawat delay, naik kereta delay, opo delay. Senang enggak? Jengkel toh, gitu. Opo ini? Aku itu harusnya sudah harus nyampe di kota sana itu jam sekian. Lah kalau delay lah anakku terlambat, telat semua. Ini bukan acara liburan. Lah acara liburan di delay gak apa-apa. Ini acara kantor, ini acara resmi gitu. Saudara, Terah itu artinya delay, menunda. Apakah Bapak Ibu punya sikap menunda? Tuhan gak suka Abraham itu bawa-bawa Terah. Saudara, apakah dalam hidup kita, ayo tinggalkan Ur-Kasdim, pergi ke tanah perjanjian. Oke Tuhan, aku mau. Seperti kayak kita itu dipanggil Tuhan ya. Dari orang yang dulu gak kenal Tuhan, sekarang dibaptis kenal Tuhan. Udah kenal Tuhan, udah pelayanan, tapi sifatnya masih delay gitu ya. Roh Kudus menggerakkan kita berdoa, "Sekta Tuhan, aku masih scroll kok." Roh Kudus menggerakkan kita untuk pelayanan atau jangankan Roh Kudus lah. Teman kita koordinator. Ayo Bu, pelayanan. Anak saya masih kecil gitu. Nanti kalau anaknya sudah SMP, waduh, Bu yang muda-muda aja. Saya ini udah STW. Dulu anaknya sik cilik, saiki ngomong STW. Lah priye saudara? Lah dulu ayo Bu pelayanan jadi singer. Anak saya masih kecil.
Nanti merepotkan kalau saya di sini anak saya mondar-mandir gimana. Padahal kalau saudara berdiri di sini itu ada masa expirednya loh Bapak Ibu. Nah itu saudara nanti kalau sudah anak udah SMP saudara. Nah saudara mau pelayanan apa kan gitu. Delay. Ayo pelayanan ini, nanti dulu. Ini terah. Ini terah. Orang yang suka nggak gercep lah, suka delay, suka menunda. Ya, nanti dulu, ya, terus. Jangan bawa terah dalam hidupmu, sikap menunda. Saudara, udah keluar dari Ur Kasdim, terahnya masih ikut, Lotnya masih ikut. Itu ibarat apa toh Bapak Ibu? Kita udah ikut Tuhan, kenal Tuhan, tapi paradigma yang lama, mitos, filosofi hidup yang lama itu masih pengaruh di dalam hidup kita. Sifat-sifat filosofi yang lama, mitos-mitos itu masih mempengaruhi paradigma kita, gaya hidup kita masih terpengaruh. Wah, ini hari gak baik. Ada hari baik, ada hari gak baik. Saudara, ada istilah jong lah. Itu mitos-mitos itu loh masih pengaruh dalam hidup kita. Makanya Tuhan ngomong keluar dari sanak saudaramu. Jangan sanak saudaranya diikutkan, dia aja itu mempengaruhi. Saudara, ini yang kedua. Lanjut yang ketiga, pengalaman rohani kedua. Pengalaman rohani kedua dalam Kejadian 12. Nah ini Allah menampakkan diri lagi pada Abraham. Kalau tadi di Mesopotamia gitu ya, sekarang di Haran. Haran tadi itu loh, yang tadi itu dari Ur Kasdim ke Haran. Setelah di Haran, Allah berfirman. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi besar. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan dapat berkat. Ini pengalaman rohani kedua, Tuhan nampakkan diri lagi. Kalau tadi Tuhan itu cuma kasih perintah kan, tadi yang dalam Kisah Rasul itu pergilah dari tanahmu ke negeri yang akan kutunjukkan. Sekarang ini bukan hanya perintah tapi ada janji. Di sini ya, bukan hanya cuma perintah untuk pergi tapi Tuhan ngomong aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau, memberkati orang-orang yang berkati engkau. Semua kaum di bumi akan dapat berkat. Bapak Ibu, ketika Terah mati, Abraham punya pengalaman rohani dengan Tuhan. Ayo Bapak Ibu, kalau kita itu gak punya sifat yang delay terus, terus gitu ya. Kita membuang sikap yang selalu menunda itu. Kita akan bisa menikmati janji Tuhan. Bapak Ibu, agak melenceng sedikit. Ketika Ribka bertemu dengan Ishak, gimana caranya? Sehingga mereka bisa menikah. Itu kan Abraham itu nyuruh budaknya, Abraham itu nyuruh hamba kepercayaannya Eliezer itu untuk pergi ke Haran itu. Dari tanah Israel pergi ke Haran itu, saudara. Kamu pergi ya ke sana, ambil istri buat anakku Ishak. Oke. Si ini hambanya Abraham itu pergi ke sana. Gak kenal siapa-siapa. Dan akhirnya singkat cerita dia ketemu dengan Ribka gitu ya. Dia berdoa sama Tuhan, Tuhan aku ini gak punya, Tuhan aku gak kenal sama siapa-siapa. Caranya milih istri buat Tuhanku itu gimana? Kalau ada wanita yang mau memberi aku minum dan onta-ontaku ini air. Itulah gadis yang baik untuk Ishak. Singkat cerita, Ribka melakukannya. Dan Alkitab katakan Ribka ini masih perawan dan cantik. Saudara, dan kemudian dibawa pulang ke rumah.
Ya, Ribka kenalan sama hambanya Abraham, Eliezer, dan Eliezer menceritakan maksudnya itu apa. Kemudian ini tamu nggak dikenal loh Bapak Ibu ya, nggak dikenal gitu ya. Cerita dari A sampai Z intinya aku itu hambanya Abraham dan aku disuruh cari istri buat Ishak, bosku gitu. Saudara, terus oke, gitu kan, oke gitu. Kamu mau Ribka? Mau. Nah gitu, mau. Oke, ya udah wes, ayo tidur sekarang tidur. Besok paginya si Eliezer itu mau pulang. Aku mau pulang. Loh, yuk jangan pulang. Kamu nginep di sini. 7 hari apa 30 hari apa 10 hari nginep di sini dulu. Enggak, pokoknya hari ini juga aku mau pulang. Kalau boleh, ya ini siapa ini? Ribka tak ajak, saudara. Mereka berusaha delay ini ya, Laban, kokonya Ribka maupun papanya Ribka berusaha untuk delay. Jangan toh, tinggal di sini dulu toh, kenalan dulu toh, gitu. Biar kita itu kangen-kangenan dulu sama Ribka, gitu. Jangan langsung diambil. Tapi si Eliezer katakan, enggak. Pokoknya hari ini juga aku harus pulang. Saudara, dan udah kita panggil anaknya. Ribka, gimana? Kamu mau enggak nikah sama Ishak? Mau. Kalau mau tapi sekarang kamu diajak untuk pulang loh. Untuk ketemu Ishak loh. Hari ini juga kamu pisah sama papa mama. Mau enggak? Mau. Oh, ini loh Bapak Ibu, ngomongnya cuma mau tapi enggak delay. Saudara, cobalah Ribka itu, sek yo tak pikir aku tak kangen-kangen nanti tak ngadakan pesta gadis dulu selama 7 hari 7 malam. Gak jadi ketemu Ishak, batal itu. Bapak Ibu, kalau kita itu tidak punya sikap menunda, kita itu akan menikmati janji Tuhan. Ribka ngalami, Abraham ngalami. Bapak Ibu mau ngalami enggak? Kalau Bapak Ibu cuman sekta, selalu sak terus. Saudara, enggak gercep. Saudara, ayolah jadilah kayak Ribka. Jadi Ribka itu saudara, dia itu orangnya gercep kayak kelihatannya sih lemah gemulai, lemah lembut. Tapi ditanyai mau. Sekarang loh kamu diajak orang ini loh. Mau. Ya wes, ra iso apa-apa papa mamai. Lah wong anake mau gitu. Ya wes. Itu kamu bawa itu inang pengasuhmu itu bawaan sana. Dan akhirnya Ribka ngalami. Dia pernikahannya bahagia. Dia ngalami bagaimana menjadi menantunya Abraham menikah dengan Ishak. Yang luar biasa, saudara, yang mencintai dia. Gak ada istilah poligami dalam hidupnya Ishak. Saudara, ayo Bapak Ibu, kalau kita punya sikap tidak menunda, kita akan mengalami janji Tuhan. Kita akan menikmati janji Tuhan. Seringkali janji Tuhan itu gak bisa kita alami, gak bisa kita nikmati. Karena kita banyak pertimbangan. Karena kita ininya muter, terus logikanya muter, terus ayo sekta Tuhan, sekta, sak terus saudara. Kayaknya kita hanya bisa sampai ke sini ya. Kalau Bapak Ibu pengen tahu 4 dan 5, poin 4 dan 5, nanti di ibadah 2. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu nanti bisa dengar siaran ulangnya di ibadah kedua untuk poin berikutnya.
Engkau mengenangku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenangku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli Engkau tetap memilihku, Tuhan. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang ini aku memiliki pengalaman rohani bersama denganmu.
Dan kami ingin Tuhan pengalaman itu selalu baru dan selalu baru Engkau berikan dalam hidup kami Tuhan. Kalau dulu Engkau pernah menolong kami, kalau dulu kami pernah mengalami pengalaman yang indah berjalan dengan-Mu Tuhan. Sekarang, tahun ini kami juga ingin punya pengalaman yang baru, sesuatu dengan Engkau Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau selalu membaharui pengenalan kami kepadamu, roh kami kepadamu. Beri kami hati yang baru Tuhan, hati yang selalu merindukan Engkau, yang selalu taat apa suara Tuhan, taat kehendak Tuhan. Bukan Tuhan yang selalu delay, menunda dan menunda. Tetapi kami ingin Tuhan, kami bisa menikmati janji-Mu. Karena kami Tuhan membuang sikap menunda-nunda dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk peka terhadap kehendak-Mu. Dan ajari kami Tuhan untuk tidak menunda-nunda melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Supaya kami hidup menikmati janji Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jika sungguh-sungguh kau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka diberkatilah keluargamu, pernikahanmu, imanmu, kekudusanmu, pekerjaanmu, kesehatanmu, pendidikanmu, dengan bawa segala berkat dan sukacita surgawi. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah